Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadilah dari kelas PBS 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Menurut Al-Raghib Al-Asyahani, ilmu diartikan sebagai sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya adalah tentang zat sesuatu, yang kedua temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang dengannya bisa dinyatakan keberadaannya atau ketiadaannya. Definisi tersebut memberikan petunjuk dan ciri tentang ilmu. Pertama, sesuatu dikatakan ilmu jika dapat menjelaskan hakikat sesuatu. Adapun hakikat sesuatu merupakan inti, bagian dalam, tidak tampak batiniah, berada di balik yang tampak. Misalnya, hakikat hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itulah temuan, itulah ilmu, karena sampainya seseorang pada hakikat hidup, yaitu sebagai perjuangan setelah melalui proses berpikir, merenung, membandingkan, mengambil pelajaran, dan penalaran. Kedua, kata-kata sesuatu mengandung arti universal, yakni bahwa ilmu menjangkau semua hal, baik yang fisik maupun yang non-fisik. Ketiga, di dalam ilmu ada unsur zat atau fisiknya yang dapat dilihat oleh mata, seperti zat air, benda padat, tumbuh-tumbuhan, binatang, barang tambang, dan mineral, serta ada unsur hukum atau aturan yang berlaku, yang tidak tampak tapi dapat dirasakan. Keempat, dari segi sifat dan karakternya, ada ilmu yang bersifat teoritis, yang menjelaskan sifat-sifat dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah konsep. Dan ada ilmu yang bersifat praktis, yang baru dapat dikatakan sempurna jika dipraktikkan. Adapun menurut istilah sebagai ahli, ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagai lawan dari bodoh. Sebagian lain berpendapat bahwa ilmu adalah lebih jelas dibandingkan dengan yang diketahui. Selanjutnya terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses proposisi yang didedukasikan sebagai konsekuensi-konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu, dan kesahihannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Dengan demikian, teori ilmiah mempunyai bentuk premis dan konklusi. Inilah yang dimaksudkan dengan teori ilmiah yang memiliki bentuk rasional, karena kebenarannya ilmiahnya rasional. Hal itu bisa dicapai oleh setiap orang yang dapat berpikir dengan jernih dan mempunyai kemampuan secukupnya untuk menguasai bahasanya. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sifatnya umum. Berbeda dengan visi seniman atau mistikus, ia mempunyai sesuatu yang esoterik atau memiliki sifat yang pada pokoknya pribadi. Dalam pandangan Islam, walaupun dari segi sifat dan karakternya berbeda, namun semua itu berasal dari Tuhan, karena semuanya ciptaan Tuhan. Karena sifat dan karakternya itulah, ilmu tersebut memiliki makna yang bermacam-macam, sesuai dengan kesepakatan para ahli. Namun demikian, secara sebuah konsep, berbagai istilah ilmu tersebut harus dikuasai oleh para ilmuwan
untuk mendukung interaksi atau komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Dengan ilmu, segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak mengubah seperti cahaya. Ilmu tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan misalnya. Ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu. Ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa fungsi, tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, ilmu itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi secara harfiah. Teknologi merupakan konsep atau gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software, perangkat lunak. Adapun teknologinya yaitu berupa ilmu hasil penelitian yang dipadukan dengan teknik dan dipraktikkan. Dengan demikian, produk teknologi tidak akan ada jika tidak ada ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknik. Dan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknik tidak akan ada jika tidak ada hasil penelitian. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi. Maka dalam pandangan Islam, yang memberi rahmat itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Dengan pandangan yang demikian itu, maka dalam Islam, ilmu pengetahuan dalam teknologi tidak boleh disalahgunakan. Ia harus digunakan untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digunakan untuk beribadah kepadanya. Kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan. Ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan terkadang disebut cahaya. Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi karena kesulitan dalam memahami suatu ilmu mengatakan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan memberikan kepada orang yang berdosa. Ilmu sebagai cahaya dapat mengisyaratkan kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Tanpanya terkait dengan ilmu yang berlangsung diberikan oleh Tuhan yang selanjutnya dikenal dengan ilmu huduri, yakni ilmu yang hadir, datang, atau diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang sudah menyiapkan dirinya. Selanjutnya disebut dengan nama al-faid, al-marifah, al-mauhubah, al-isyarikiyah, al-laduni, dan sebagainya. Ilmu sebagai cahaya ini dapat pula dipahami dari adanya kehendak Tuhan yang memberikan cahaya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberikan hidayah dengan cahayanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Keempat, yaitu ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kualitas hidup manusia akan meningkat, mulai dari sikap mental, karakter, moral, dan kepribadian manusia yang dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dalam pembinaan karakter, cara ia bersikap, bertutur kata,
bertutur kata dengan makan, minum, berjalan, dan sebagainya. Akan berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, yang harus dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Untuk itu perlu adanya sebuah ilmu yang mengatur hubungan yang baik dengan segenap makhluk tersebut, yaitu ilmu akhlak, sehingga manusia tidak tergelincir dalam kehidupan dan hina yang nista. Ilmu yang demikian itu adalah ilmu akhlak. Berbagai keuntungan yang akan diperoleh oleh manusia dalam berilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pernyataan dan janji Tuhan ini pasti benar dan dalam realita dapat disaksikan dan dirasakan, bahwa orang yang berilmu lebih merasakan keberkahan dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tampak lebih berbudaya dan beradab dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Karena demikian besar fungsi dan peran yang diberikan ilmu pengetahuan, maka tidaklah mengherankan jika Tuhan mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan, menumbuhkan, membina, mengembangkannya melalui kegiatan penelitian dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyebarkan dan memanfaatkan ilmu tersebut guna mensejahterakan kehidupan umat manusia. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la anna 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu